Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidia Ikrimah Safira dengan NIM 220210402120 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Jember. Nah, di sini aku akan membahas tentang retorika menurut Aristoteles dan pentingnya mempertimbangkan halayak dalam berbicara. Nah, pasti kalian bertanya-tanya nih, apa sih itu retorika? Menurut Aristoteles, retorika merupakan seni dalam berbicara, di mana halayak dan pendengar yang menentukan akhir dan tujuan dari suatu pidato. Retorika banyak digunakan ketika berpidato dan upaya dalam meyakinkan orang lain, seperti dalam ceramah, pidato, forum diskusi, persidangan, dan yang lainnya. Secara khusus, Aristoteles membagi 3 jenis pidato, yaitu pidato forensik, pidato epideitik, dan pidato deliberatif. Teori retorika menurut Aristoteles berangkat dari 2 asumsi utama, yaitu yang pertama, pembicara harus efektif mempertimbangkan halayak mereka. Pembicara tidak boleh mengeneralisasikan semua pendengar. Untuk mencapai efektivitas dan menjadi pembicara yang baik, kita harus menganggap jika semua penonton yang heterogen atau berbeda-beda dan memiliki motivasi serta keputusan dan pilihannya sendiri. Yang kedua yaitu pembicara menampilkan bukti ketika berbicara. Bukti atau data adalah hal yang sangat penting untuk meyakinkan pendengar terhadap materi yang telah dijelaskan. Menurut Aristoteles, moralitas adalah hal yang paling utama dalam retorika. Retorika yang sukses adalah yang mampu memenuhi 2 unsur, yaitu kebijaksanaan atau biasa yang disebut dengan wisdom dan kemampuan dalam mengolah kata-kata atau biasa disebut dengan eloquence. Sedangkan untuk mencapai efektivitas persuasi, ada 3 kriteria utama yang harus terpenuhi, yakni etika atau yang biasa disebut dengan ethos, logika yang biasa disebut dengan logos, dan emosi yang biasa disebut dengan pathos. Nah, ethos yaitu yang berkaitan erat dengan komunikator atau siapa yang berbicara. Aristoteles menyimpulkan bahwa pidato yang disampaikan oleh seseorang yang terpercaya akan lebih persuasif dibandingkan pidato seseorang yang kejujurannya dipertanyakan. Selain itu, berkaitan tentang moral, etika juga bisa berarti latar belakang pembicara, seperti keilmuan atau karya sebelumnya yang mendukung apa yang disampaikan. Lalu yaitu logos yang berkaitan dengan apa yang dibicarakan atau subjek. Dalam hal ini, pidato haruslah berisi tentang kebenaran yang diperkuat dengan data-data dan simpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan pathos yaitu berkaitan dengan sisi emosi. Emosi dalam hal ini adalah fitur-fitur lain yang dapat mendukung si pembicara dan apa yang disampaikan, seperti latar belakang pembicara seorang public figure, personal branding, dan kerapihan serta kecantikan, kemampuan dalam meyakinkan, dan fitur lainnya. Teori retorika menurut Aristoteles masih sering digunakan hingga saat ini, meskipun telah banyak konsep retorika yang lebih modern. Selain itu, triangle ethos, logos, dan pathos juga digunakan dalam kajian politik, ekonomi, manajemen, dan bidang ilmu sosial yang lainnya. Dengan memahami teori dasar retorika, dapat bermanfaat untuk menambah wawasan kita dalam berbicara di depan umum, terlebih bagi kami mahasiswa. Dalam merangkai kata-kata saat presentasi, mengatur intonasi, berbicara dengan orang lain, lebih mudah menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Nah, itu tadi merupakan penjelasan tentang ilmu retorika menurut Aristoteles. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah retorika Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Dosen pengampu Dr. Parto, MPD. Baik, mohon maaf jika
ada kesalahan maupun perbuatan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.